Di video kali ini kita masih akan membahas tentang trigonometri, yaitu tentang nilai perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut istimewa. Sudut-sudut istimewa dalam trigonometri. Sudut-sudut mana sajakah yang dianggap sebagai sudut istimewa? Jadi, ternyata sudut-sudut yang dianggap istimewa itu adalah sudut 0 derajat, sudut 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang perbandingan sisi dari sudut istimewa tersebut. Untuk mempermudah bagi kalian memahami perbandingan pada sudut istimewa, maka langkah awal adalah kita buat dulu sebuah segitiga sama sisi. Nah, dari segitiga sama sisi ini nanti kalian akan mengerti apa maksud dari perbandingan sisi-sisi sudut istimewa itu. Segitiga sama sisi berarti dia memiliki 3 buah sudut yang sama besar dan 3 buah sisi yang sama panjang. Karena dalam sebuah segitiga itu jumlah besar sudutnya adalah 180 derajat, berarti setiap sudut dari segitiga sama sisi itu besarnya adalah 60 derajat ya. Dari mana tuh 60? Dari 180 dibagi 3 ya. Kemudian karena dia sama sisi berarti panjang sisinya semua sama. Di sini kita anggap sisi-sisinya adalah 2 cm. Berarti ketiga sisinya juga sama ya, ketiga-tiganya 2 cm. Seperti juga ketiga sudutnya adalah 60 derajat. Kemudian dari segitiga sama sisi ini kita bisa belah atau pecah menjadi 2 buah segitiga siku-siku. Perhatikan di sini Ibu beri garis putus-putus untuk membagi segitiga sama sisi ini ya menjadi 2 buah segitiga siku-siku. Kita taruh garisnya tuh di tengah-tengah ya. Karena di tengah-tengah otomatis di sini sudut yang 60 derajat itu berarti kan terbagi menjadi 2 sama besar sudutnya ya. Berarti 60 dibagi 2 menjadi 30 derajat. Begitu juga sisinya yang terbagi 2. Tadinya besarnya adalah 2 cm sisinya, karena dibagi 2 berarti kan menjadi 1 cm dan 1 cm. Nah, kedua segitiga siku-siku ini bisa kita gambarkan terpisah. Perhatikan ya segitiga yang kita buat baru ini ya, perhatikan baik-baik. Segitiga siku-siku yang kita buat baru ini atau pecahan dari segitiga sama sisi, sudutnya menjadi 30 derajat. Tadi ya yang dari 60 dibagi 2 itu. Kemudian kalian perhatikan sisi miring dari segitiga siku-siku ini 2 cm. Karena dia berasal dari sisi ya, salah satu sisi dari segitiga sama sisi. Nah, sisi tegaknya di sini 1 cm. Dari mana nih Bu 1? Ingat, tadi kan dibagi 2, dibelah menjadi 2 ya. Perhatikan tuh yang sisi bawahnya itu. Berarti kalau dibagi 2 tadinya 2 menjadi 1. Oke, sudah dapat tuh ya 2 sisi, 2 cm dan 1 cm. Terakhir kita harus cari sisi alas atau sisi yang diapit oleh sudut 30 derajat dan sudut siku-siku. Karena dia segitiga siku-siku, berarti kita bisa pakai hukum Pitagoras. Jadi besar alasnya itu sama dengan akar dari 2 kuadrat dikurangi 1 kuadrat. Ya. Berarti akar dari 4 dikurangi 1. Hasilnya adalah akar 3. Kita sudah dapat nih ya segitiga siku-siku istimewa pertama, yaitu dengan salah satu sudutnya 30 derajat. Jadi perbandingannya adalah sisi yang di hadapan 30 derajat panjangnya 1 cm atau 1. Kemudian sisi miringnya 2. Lalu sampingnya
atau sisi yang diapit 30 derajat dan siku-siku adalah akar 3. Kemudian kita buat segitiga siku-siku yang sudutnya adalah 60 derajat. Sebenarnya dia sama ya sama yang 30 derajat, cuma posisinya aja ya yang kita harus ubah. 60 derajat. Sisi miringnya juga sama, masih 2 ya. Sesuai dengan segitiga sama sisi itu ya. Perhatikan itu sisi miringnya 2 masih. Kemudian sisi sampingnya 1 ya. Kalau tadi 30 derajat, yang 1 adalah sisi depan. Kalau 60 sampingnya yang 1. Nah, tinggal sisi depan dari 60 derajat. Jadi yang disebut depan itu yang sisi yang berhadapan atau berseberangan dengan sudutnya ya. Di sini yang sisi depan dari 60 derajat lah yang kita cari. Sama seperti tadi pakai hukum Pitagoras, yaitu akar dari 2 kuadrat dikurangi 1 kuadrat. Ya, sama dengan akar 4 dikurangi 1 menjadi akar 3. Jadi segitiga siku-siku yang sudutnya 30 atau sudut istimewanya 30 dengan yang sudut istimewanya 60 itu sama ya. Cuma masalah letak dari sisinya. Terakhir, segitiga siku-siku dengan sudut istimewanya 45 derajat. Jadi kalau untuk 45 derajat berarti dia merupakan segitiga siku-siku sekaligus segitiga sama kaki. Karena pasti sudut yang lain itu 45 derajat juga. Kenapa begitu? Ingat ya, hukum segitiga adalah jumlah ketiga sudutnya 180 derajat. Di sini kan sudah ada 90 derajat. Kemudian ada 45. Berarti sudut ketiga pasti 45. Kalau kita jumlahkan kan jadi 180 derajat. Nah, kalau ada 2 sudut yang sama besar, berarti dia termasuk segitiga siku-siku yang sama kaki. Kalau dia sama kaki, pasti ada 2 sisinya juga yang sama panjang. Nah, di sini kita buat 1. Contohnya ya. Berarti sisi yang satunya juga otomatis sama ya, 1 cm juga. Sekarang kita tinggal cari sisi miringnya. Pakai hukum Pitagoras juga. Sisi miring itu sama dengan akar dari 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Berarti akar 2. Nah, kalian sudah paham kan di sini? Sudut-sudut istimewa atau perbandingan sudut istimewa pada trigonometri. Jadi sudut-sudut istimewa itu atau segitiga siku-siku itu kita dapatkan dari segitiga sama sisi ya. Baru kita dapat perbandingan-perbandingan dari sisi-sisi segitiga siku-siku tersebut. Berikutnya kita akan membuat tabel perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa. Kita buat ya garis-garisnya. Ingat, sudut istimewanya kita tuliskan. Di sini adalah 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan terakhir 90 derajat. Kemudian kita tuliskan sinus, kosinus, tangen, sekan, kosekan, dan kotangen. Untuk 0 derajat, sinusnya adalah 0. Kemudian kosnya adalah 1, tangennya adalah 0, sekannya 1, kosekannya tidak didefinisikan, dan kotangennya juga tidak didefinisikan. Kenapa begitu? Karena kosekan itu adalah 1 per sinus. Berarti kan 1 per 0 karena sinusnya 0. Nah, 1 per 0 itu tidak didefinisikan ya. Demikian juga kotangen. Kenapa tidak didefinisikan? Karena kotangen itu kan 1 per tangen alfa. Di sini tangannya 0, berarti kan 1 per 0 sama. Tidak didefinisikan. Kemudian untuk sudut istimewa 30 derajat. Berapa? Sinus, kosinus, dan seterusnya. Di sini kalau kalian mungkin supaya lebih mudah menghafalnya, kalian harus pahami dulu ya dari mana asalnya itu. Perhatikan segitiga di sampingnya. Di sini 30 derajat. Kan kita sudah tulis tadi ya. Sisi-sisinya itu apa aja? 30 derajat. Ya, terdiri dari sisi depannya 1, sisi sampingnya akar 3, dan sisi miringnya 2.
sesuai yang sudah kita bahas tadi ya. Berarti sinus itu kan depan per miring, ingat, demi. Nah, depannya di sini 1, miringnya 2. Berarti sinus 30 derajat adalah 1/2. Kemudian cos 30 derajat. Cos itu kan rumusnya sami, samping per miring. Di sini sampingnya dari 30 derajat adalah akar 3. Sedangkan miringnya adalah 2. Berarti cos 30 derajat adalah akar 3/2. Atau ditulisnya tuh biasanya menjadi 1/2 akar 3. Sama aja ya, mau nulis akar 3/2 atau setengah akar 3. Kemudian tangan dari 30 derajat. Tangan itu kan rumusnya desa, depan per samping. Berarti depannya 1, sampingnya akar 3. Berarti kan tangan itu 1/akar 3. Nah, karena penyebutnya masih berupa akar, berarti dia belum bentuk bilangan rasional. Kita harus rasionalkan supaya penyebutnya tidak menjadi akar lagi. Berarti 1/akar 3 harus kita kalikan bilangan yang sama, yaitu akar 3/akar 3. Maka 1 dikali akar 3 hasilnya adalah akar 3. Per akar 3 dikali akar 3 hasilnya menjadi 3. Ya. Berarti tangan dari 30 adalah akar 3/3. Atau ditulisnya yang paling umum adalah 1/3 akar 3. Seperti juga tadi, boleh kalian tulis akar 3/3 atau 1/3 akar 3. Sama saja. Demikian juga sekan 30 derajat. Sekan itu kan 1 per cos dari alfa. Berarti sekan 30 itu sama juga 1 per cos 30. Nah, cosnya kan sudah ada tuh tadi ya. Berapa? Setengah akar 3. Berarti sekannya tuh 1 per setengah akar 3. Kalau kalian rasionalkan, bentuknya menjadi 2/3 akar 3. Selanjutnya adalah kosekan 30 derajat. Kosekan itu adalah 1 per sinus 30. Di sini sinusnya setengah, berarti kosekan 30 menjadi 1 per setengah. Kalau kita jadikan perkalian kan dibalik ya, menjadi 1 dikali 2/1. Maka kosekan 30 derajat adalah 2. Kemudian kotangan itu 1 per tangan. Ya, di sini tangannya 1/3 akar 3. Berarti 1 per 1/3 akar 3 kalau dirasionalkan menjadi akar 3. Berikutnya adalah sudut 45 derajat. Untuk 45 derajat kalian perhatikan segitiga siku-sikunya. Karena dia segitiga sama kaki, maka sisinya sama kan, ada 2 sisi yang sama panjang, yaitu 1, 1. Berarti sisi miringnya adalah akar dari 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat, menjadi akar 2. Nah, untuk sinus 45, depan per miring. Berarti kan 1 per akar 2. Ingat kalau penyebutnya masih bentuk akar, kita rasionalkan. Dikalikan akar 2 per akar 2, maka setelah rasional 1 per akar 2 menjadi setengah akar 2. Kemudian cosnya samping per miring, dia juga sama 1 per akar 2. Ya, dirasionalkan berarti cos 45 derajat menjadi setengah akar 2. Jadi sinus 45 dengan cos 45 hasilnya sama besar. Lalu tangan itu kan depan per samping, berarti 1 per 1. Tangan 45 derajat menjadi 1. Selanjutnya sekan 45 derajat. Sekan itu kan 1 per cos. Maka kalau dirasionalkan sekan 45 derajat menjadi akar 2. Demikian juga kosekan 45 derajat. Sama ya, berarti akar 2 juga. Kotangannya menjadi
1 dari 1 per tangan ya, 1 per 1 berarti hasilnya 1. Selanjutnya sudut istimewa 60 derajat. Sama ya seperti yang 30 maupun 45, 60 derajat. Maka perhatikan segitiga siku-sikunya 60 derajat. Perhatikan ya, sudut 60 derajat berarti sisi di depannya adalah akar 3, sisi sampingnya 1, sisi miringnya adalah 2. Jadi sinus 60 derajat depan per miring berarti akar 3 per 2 atau ditulis menjadi setengah akar 3. Untuk cos 60 derajat maka samping per miring. Sampingnya 1, miringnya 2. Berarti cos 60 derajat adalah 1 per 2 atau setengah. Lalu tangan 60 derajat. Desa depan per samping. Akar 3 per 1. Maka hasilnya adalah akar 3 untuk tangan 60 derajat. Untuk sekan 60 derajat maka hasilnya menjadi 2. Dari mana? Sekan itu kan 1 per cos. Nah, cosnya kan adalah setengah, berarti 1 per setengah. Sekannya menjadi 2. Kosekan 60 derajat, 2 per 3 akar 3. Dari mana? Dari 1 per sinus. Sinusnya setengah akar 3, maka menjadi 1 per setengah akar 3. Dirasionalkan menjadi 2 per 3 akar 3 kosekan 60-nya. Kemudian kotangan 60-nya adalah 1 per tangan. Tangannya adalah akar 3. Maka kotangannya adalah 1 per akar 3. Dirasionalkan menjadi 1 per 3 akar 3. Terakhir sudut istimewa 90 derajat. Sinusnya adalah 1. Kosinusnya 0. Tangannya adalah tidak didefinisikan. Kenapa begitu? Karena tangan itu kan sinus per kosinus. Sinus 91, cosnya 0. Berarti 1 dibagi 0 adalah tidak didefinisikan. Begitu juga sekannya. Ya, sekan itu kan 1 per cos. Berarti 1 per 0. Tidak didefinisikan juga sekan 90 derajat. Untuk kesekan 90 derajat, dia adalah 1 per sinus. 1 per 1 hasilnya menjadi 1. Kemudian kotangannya. Kalau tangan tadi sin per cos, kotangan itu cos per sin. 0 per 1. Berarti kotangan 90 derajat adalah 0. Nah, di sini anak-anak sebaiknya memang kalian harus hafal ya untuk tabel perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa ini ya. Memang harus hafal supaya apa? Kalau kalian sudah hafal, nanti untuk soal-soal kelanjutan trigonometri akan sangat mempermudah bagi kalian menyelesaikannya. Contoh soal. Hitunglah A sinus 60, B sinus 30 ditambah sinus 45 derajat, C sinus 90 derajat ditambah cos 60 derajat, kemudian D tangan 45 derajat dikali sinus 60 derajat. E sinus 30 derajat dikali cos 45 derajat dikali tangan 60 derajat. Nah, kalian perhatikan ini semua sudut istimewa ya. Kita bisa jawab 1 per 1. Untuk A sinus 60 derajat. Seharusnya kalian sudah tahu ya, seperti pembahasan di atas. Kalian harus hafal juga ya. Berarti sinus 60 derajat adalah setengah akar 3. Di sini Ibu tidak perlu membahas lagi ya, atau tidak perlu mengulang lagi. Di atas sudah ada ya. Kemudian sinus 30 derajat ditambah sinus 45 derajat. Sinus 30 itu kan 1 per 2 atau setengah. Kemudian sinus 45 derajat adalah setengah akar 2. Berarti sinus 30 ditambah sinus 45 sama dengan setengah ditambah setengah akar 2. Di sini sudah selesai ya. Kalian nggak bisa kalian sederhanakan lagi. Soal C, sinus 90 ditambah cos 60. Sinus 90 tadi 1. Cos 60 setengah. Berarti 1 tambah setengah sama dengan 1 setengah. Berikutnya tangan 45 derajat dikali sinus 60 derajat.
Tangan 45, 1. Sedangkan sinus 60 setengah akar 3. Berarti 1 dikali setengah akar 3, hasilnya menjadi setengah akar 3. Kemudian sinus 30 dikali cos 45 dikali tangan 60. Sinus 30, 1/2. Cos 45 setengah akar 2, tangan 60 akar 3. Berarti setengah dikali setengah akar 2 dikali akar 3, hasilnya menjadi 1/4 akar 6. Dari mana tuh Bu 1/4 akar 6? Ingat ya, yang setengah dikali setengah itu kan 1/4. Akar 2 dikali akar 3 bisa kalian gabungkan karena dia perkalian ya. Menjadi akar 2 kali 3 atau akar 6. Soal berikutnya. Diketahui lebar sebuah sungai adalah 4 meter. Budi ingin menyeberangi sungai dengan menggunakan sebuah rakit. Karena arus sungai, maka rakit Budi bergeser ke arah 60 derajat. Berapakah jarak tempat Budi berhenti dengan tujuan semula? Maka kita jawab soal cerita ini dengan pertama-tama buat dulu sketsanya atau gambar dari soal cerita di atas. Di sini kita anggap titik awal pemberangkatan Budi adalah titik A. Kemudian Budi akan menuju ke titik B. Tujuan semulanya ke titik B. Lalu karena ada arus sungai, ternyata rakit Budi bergeser arahnya. Nggak lurus gitu ya. Bergesernya 60 derajat. Si Budi malah sampainya ke titik C. Nah, yang ditanya jarak Budi berhenti dengan tujuan semula. Berarti yang ditanya adalah garis BC. Sedangkan garis AB itu adalah lebar sungai, yaitu 4 meter. Nah, kalau sudah kita buat gambarnya seperti ini, kita lebih mudah menyelesaikannya ya. Pertama-tama, untuk mencari jarak BC, kita kan harus tahu dulu AC-nya atau sisi miring ya, atau jarak yang ditempuh Budi setelah dia melalui pergeseran arah. Karena di sini dikasih tahu lebar sungai, maka posisinya yang disebut lebar sungai itu sama juga dengan sampingnya. Ingat, samping dan miring. Berarti yang kita pakai adalah cos 60 derajat. Cos 60 itu kan artinya samping per miring, AB per AC. Sedangkan kita sudah tahu cos 60 itu adalah setengah atau 1/2. Berarti 1/2 sama dengan AB-nya kita ganti menjadi 4. 4 per AC. Setelah seperti ini kita kali silang. 1 dikali AC sama dengan 4 dikali 2. Kali silang ya. Lalu AC-nya sama dengan 8 meter. Kita udah dapat nih AC-nya 8 meter ya. Setelah ini baru kita lebih mudah mencari BC-nya. Oke, sekarang kita cari BC-nya ya, karena AC dengan AB-nya sudah ada. Dengan menggunakan hukum Pitagoras, karena mereka membentuk segitiga siku-siku ya. Kita cari BC-nya sama dengan akar dari AC kuadrat dikurangi AB kuadrat. Atau akar dari sisi miring dikurangi lebar sungai ya. Berarti BC sama dengan akar dari 8 kuadrat dikurangi 4 kuadrat. BC sama dengan akar 64 dikurangi 16. Berarti BC sama dengan akar 48. Nah, untuk mempermudah kita menyederhanakan, 48 ini kita faktorkan menjadi akar dari 16 kali 3. Kenapa Ibu tulis jadi 16 kali 3? Karena 16 itu bisa kita keluarkan, yaitu menjadi 4 ya. Ingat akar 16 adalah 4. Sedangkan yang 3-nya karena tidak bisa diakarkan, kita tetap tulis menjadi akar 3. Berarti BC sama dengan 4 akar 3. Kita sudah dapat yang ditanya. Kesimpulannya, jadi jarak antara tempat Budi berhenti dengan titik tujuan awal adalah 4 akar 3 meter. Demikianlah pembahasan tentang perbandingan trigonometri pada sudut-sudut istimewa.
Sampai jumpa lagi di pembahasan trigonometri selanjutnya.